Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an, terutama yang saya muliakan pimpinan dari sekolah Zamzam Syifa Boarding School, para asatizah, para musyrifah yang sedianya sebagai pelaksana tugas yang sehari-harinya berinteraksi dengan para santri, dan terutama juga para pihak-pihak yang hadir dalam majelis kita, terutama para orang tua, ayah dan bunda wali santri yang menyimak tayangan kita via online ini. Alhamdulillah, kesempatan di pagi menjelang siang ini kita tak henti-hentinya memuja dan memuji Allah atas karunia-Nya di tengah situasi yang kita belum diizinkan untuk berkerumun atau berkumpul karena pandemi yang belum usai. Namun kita masih bisa memanfaatkan teknologi digital yang hari ini sudah berkembang pesat luar biasa. Inilah nikmat Allah yang tidak bisa kita dustakan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, di mana Allah menjadikan salah satu ayat-ayatnya di antara kesulitan Allah ada kemudahan yang Allah berikan. Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Dan inilah yang kita alami hari ini, betapa kita diuji dengan kesulitan, di mana kita mungkin terbatasi ruang gerak kita, namun ada teknologi yang memudahkan. Di antaranya dengan teknologi yang kita manfaatkan hari ini. Inilah yang sejatinya tetap kita syukuri betapa Allah begitu menyayangi hamba-hambanya, bahkan masih menyisakan kebaikan di saat-saat sulit yang seringkali kita keluh kesahkan. Maka kita bolehlah dalam hal ini terus memuji dan bahkan mewajibkan diri kita memuja dan memuji Allah karena apa yang Allah karuniakan kepada kita. Gak kebayang kalau pandemi ini mungkin terjadi 30 tahun yang lalu ya. Saat mungkin teknologi tidak sepesat sekarang, ya orang-orang dipaksa untuk selalu di rumah, yang mungkin sebulan 2 bulan akan merasakan stres luar biasa. Ya, mungkin hanya menonton TV kan sampai hafal iklan. Kalau nggak punya TV juga bengong ya. Bagi yang punya pasangan masih ada hiburan. Yang kasihan yang jomblo yang belum punya pasangan. Ya, mau keluar rumah kena corona, di dalam rumah merana, dan inilah yang sering dihadapi. Namun hari ini alhamdulillah baik yang jomblo maupun yang punya pasangan tetap bisa rutin melakukan aktivitas lewat teknologi digital hari ini. Ayah bunda yang melakukan Allah, tentu salah satu yang kita harapkan dalam hidup adalah bagaimana kita mampu menjadikan anak-anak kita dalam hal ini menjadi anak-anak yang sesuai dengan harapan kita, dan tentu bukan harapan kita, harapan yang Allah telah gariskan, yaitu anak-anak yang soleh dan soleha. Dan inilah salah satu tugas dari kita, khususnya orang tua, bersama dengan para pendidik yang Allah ingatkan di dalam surat An-Nisa ayat 9, وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ zurriyatan di'afan khaufu alaihim. Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatirkan keberadaan mereka. Jadi ayat ini seringkali mungkin disampaikan kepada kita sebagai pengingat bahwa wajib kita khawatir kalau ternyata kita telah salah mengkader dalam hal ini keturunan kita justru menjadi anak-anak yang lemah. Zurriyatan di'afan, ya, lawan dari zuriatan qiwayan, anak-anak yang lemah. Nah, kalau kita perhatikan kenapa disebut zuriatan di'afan, makna zuriatan di'afan di sini tentu bukan makna dari sisi lemah secara fisik, ya, karena dalam Al-Qur'an kalau fisik yang lemah, ya, bahasa yang dipakai Allah adalah wahan, ya, seperti firman Allah surat Luqman.
yaitu wahnan ala wahnin ya, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu. Jadi kalau lemah fisik disebut wahan, ya lemah secara fisik. Namun kalau dhaif atau di'afan ya, zuriyatan di'afan maknanya lemah secara mentalitas. Yang inilah yang menjadi tugas kita sebagai orang tua. Para ulama menyebutkan 3 ciri anak-anak yang mengalami mentalitas yang lemah. Yang ini menjadi ukuran dalam urusan yang mungkin bisa kita lihat dalam kehidupan anak-anak kita. Maka sebelum kita berbicara tentang akhlak, kita berbicara tentang 3 karakteristik anak-anak yang sejatinya menjadi visi misi bersama baik orang tua dan guru di sekolah. Baik orang tua maupun guru. Kita mewaspadai 3 hal. Yang pertama disebutkan anak-anak kita yang menjadi zuriatan di'afan, ciri pertama adalah ad-dhaif 'alal masyaqqah ya, lemah menghadapi ujian kesulitan. Yang pertama kita khawatir anak-anak kita ad-dhaif 'alal masyaqqah, yaitu anak-anak yang lemah menghadapi ujian kesulitan. Ya, yaitu anak-anak yang gampang sekali putus asa. Anak-anak gampang stres dan depresi ya. Dan itulah salah satu yang kita khawatirkan. Ya, mereka terbiasa di zona nyaman. Ya, diuji misalnya begitu mati lampu langsung komplain, langsung protes sama orang tuanya, "Pak, kita pindah ke Singapura aja ya. Indonesia begini amat ya. PLN mahal," gitu misalnya. Jadi hanya karena masalah mati lampu, ciri-ciri anak-anak lemah itu adalah memiliki ciri yaitu flight, not fight ya. Cenderung kabur kalau menghadapi situasi. Ya, mereka tidak siap fight. Dan ini salah satu PR orang tua yang termasuk PR bersama guru ya. Bagaimana kita mengkhawatirkan pejuang-pejuang di masa depan ini anak-anak kita soleh tapi soleh yang lemah. Solihun dhaifun, yaitu soleh yang lemah itu orang soleh yang nggak berani mengungkapkan kebenaran dan cenderung kabur. Makanya kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menegur ya seorang nabi yang mulia, Nabi Yunus alaihissalam dalam surat Al-Anbiya ayat 87. Karena mentalnya Nabi Nuh saat itu tidak sesuai dengan mental seorang pejuang, seorang nabi yang meninggalkan kaumnya karena merasa ya sudah hopeless, ya putus asa. Wa dhannun idzahaba mughadiban fazanna 'alan naqdiru 'alaihi fanada fi zulumati alla ilaha illa an subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi ingatlah kalian yang kisah Zunnun yang dia meninggalkan kaumnya dengan marah. Marah di sini salah satunya karena dia merasa udah hopeless. Ini kaumnya Telmi nih ya, nama kaumnya kaum Ninawa yang kayaknya udah susah banget diajarin. Nah ini kita nggak mau anak kita mental-mental seperti ini. Pejuang-pejuang yang mundur karena menghadapi ujian kesulitan. Maunya di zona nyaman aja. Nah ini yang kita harapkan generasi yang muncul di masa depan bukan sekedar soleh, tapi anak-anak yang kuat menghadapi ujian kesulitan. Sebagaimana Nabiullah Yusuf alaihissalam, di mana Yusuf salah satu contoh anak-anak yang mampu menghadapi ujian kesulitan, bahkan beliau mengalaminya dari sekitar umur 7 tahun ya sampai umur 19 tahun. 12 tahun Yusuf menghadapi ujian kesulitan sampai Allah bukakan yang namanya jalan kebahagiaan untuknya dengan menjadikan dia sebagai raja di Mesir. Jadi kita belajar bahwa Yusuf pada saat di umur 7 tahun menghadapi ini. Bagaimana dia dalam hal ini dicemplungkan ke sumur oleh saudara kandungnya yang beda ibu satu bapak, kemudian dia mengalami habis itu diperjualbelikan sebagai budak sampai akhirnya beliau juga ya menjadi ya orang yang masuk dalam penjara karena tuduhan subversif yang difitnah oleh wanita bernama Zulaikha. Dan itu dialami Yusuf sampai kurang lebih 12 tahun. Nah kalau kita simpulkan, Yusuf mampu menghadapi situasi ini, tidak pernah satu pun riwayat menyebutkan Yusuf stres atau depresi.
Padahal yang dialami Yusuf ini sesuatu yang di luar kelaziman. Apa sih, adakah anak kita yang sampai 3 hari cebulin ke sumur, sampai jadi budak, ya bekerja tanpa mengenal upah? Adakah yang sampai misalnya masuk penjara? Tidak ada, rata-rata masalahnya sepele. Hanya karena gagal UN, stres. Hanya karena mungkin ya kehilangan mungkin handphone kesayangan, ngambek gitu. Dan hal-hal ini adalah ciri-ciri generasi yang wajib kita hindari. Maka tugas guru bersama dengan orang tua adalah memiliki visi bagaimana anak kita punya mental pejuang, yaitu fight, not flight. Bahkan dalam kehidupan yang ada saat sekarang, anak-anak kita berada di dua situasi yang harus teruji. Bukan hanya di dunia nyata, tapi di dunia maya. Ada orang-orang yang pejuang dunia nyata, tapi dunia maya melempem gitu. Salah satunya tidak siap menghadapi bulian karena kebenaran ya. Salah satunya gampang left ya, kalau apa-apa left. Ini mental yang buruk sebenarnya. Ya, saya pernah misalnya menghadiri sebuah seminar internasional di Singapura. Salah satu fakta yang terjadi kepada generasi post milenial yang atau generasi Z ini adalah anak-anak yang sudah menjadi native digital ya. Jadi handphone ini menjadi sebuah benda yang menjadi nyawa bagi sebagian anak-anak kita, dan ternyata benda ini mengajarkan mental yang dijadikan mereka sebagai sebuah model dalam kehidupan nyata. Kata Profesor Gregory Slayton, salah satu pakar dari dalam bidang pendidikan anak asal Amerika, setelah diteliti, di antara sekian fitur dari handphone gadget, yang paling berbahaya dalam kehidupan anak itu ternyata bukan game, ternyata bukan sekedar pornografi ya, tapi yang paling bahaya itu sosial media. Kenapa? Kalau disebut bahaya itu pasti ada beberapa indikatornya. Tapi ada satu hal yang saya agak tertegun dan melihat ini dalam konteks perilaku. Ternyata anak-anak kita yang sudah memiliki sosial media dari usia sebelum balik, mereka telah menjadi raja dalam kehidupan di dunia maya karena mereka punya tombol yang bisa menentukan nasib orang. Nama tombolnya itu adalah block, unfriend, left group, unfollow. Kalau gue nggak suka sama postingan lu, blok. Ini grup apa sih, grup WA sampah banget, left. Apaan sih ini lagian, alah nggak suka gue, unfollow. Ini temen gue siapa sih ini, apa sih teman FB rese banget, unfriend, semuanya. Ternyata karakter ini karakter yang kelak menjadi karakter dasar di dunia nyata. Makanya anak-anak kita terbiasa dengan menjadikan diri dia itu sebagai ukurannya. Kalau nggak suka, blok. Sehingga masuk sekolah baru 2 minggu karena gurunya galak sedikit, langsung minta pindah. Disinilah pentingnya kenapa orang tua jangan merusak konsep pendidikan yang mungkin ada kelemahan guru. Saya selalu katakan, tentu tidak ada pendidikan yang sempurna. Memang idealnya guru tidak semata-mata galak, tapi ada kalanya sebuah sistem memiliki aturan yang kadang dirusak oleh orang tua. Tanpa bermaksud membenarkan guru, tapi memang kala yang ada hal yang seringkali dihilang dari pendidikan namanya al-barokah. Al-barokah itu salah satunya ketika guru tidak lagi diposisikan sebagai orang tua kedua setelah orang tua di rumah, dan akhirnya rasa hormat anak itu hilang disebabkan orang tua yang kadang-kadang juga tidak melakukan yang namanya upaya memuliakan guru ya. Salah satunya adalah ketika guru dirasa tidak sesuai dengan hak-hak yang kita rasakan, kita dengan cepat memvonis lantas mengatakan tuh gurunya ngaco, nggak bener itu. Ya, atau bilang ke anak-anak gitu, ya udah kamu kalau nggak suka keluarnya lawan aja. Dalam banyak hal bahkan protes ya. Tentu saya yakin dalam hal ini tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa semua guru pasti benar, tidak. Tapi ada yang lebih penting. Salah satunya bagaimana ketika ada seorang guru di dalam sebuah institusi sekolah misalnya memiliki karakter yang memang tidak seperti yang kita harapkan dari sebagian
guru yang lain ya. Mungkin dia Umar yang demikian tegas dan ditakuti, ya keras gitu ya. Kemudian kita mau komplain, lantas akhirnya anak-anak merasa tidak nyaman. Kemudian bilang, Pak aku pindah aja deh Pak. Sekolahnya kayak gini banget, gurunya keras-keras gitu. Padahal kita sudah memilih. Permasalahannya adalah ketika kita memilih dan anak begitu mudah memvonis kemudian flight, maka mental ini akan mental yang akan masuk di masa dewasa. Ya nanti kalau dia nggak suka pindah lagi, dia nggak suka pindah lagi sampai akhirnya orang tua yaudahlah homeschooling. Homeschooling itu apa? Halo, taruh, oleh, bentar. Halo, udah masih nggak? Sorry, maaf. Karena ini, saya kemana sih? Oke, ya. Jadi banyak orang tua yang saat ini men-homeschoolingkan anaknya, ya dalam hal ini, maaf Ayah Bunda tadi di ruangan kecil kami, studio mini ini, turun mati lampu tapi koneksi masih lancar alhamdulillah. Banyak orang tua yang kadang ya memberikan solusi homeschooling kepada anak yang merasa tidak cocok dengan beberapa sekolah. Saya pikir ini suatu ide yang mungkin baik, tapi harus dipahami homeschooling itu ada dua kategori. Ada homeschooling ideologis yang memang meyakini bahwa kurikulum yang dibuat oleh orang tua itu adalah kurikulum yang lebih baik dibandingkan mungkin sekolah-sekolah. Ada homeschooling tragis. Nah, ada yang ideologis dan tragis. Kalau homeschooling tragis itu orang tua yang memang ya habis anaknya nggak suka di mana-mana, nggak cocok, ya udahlah di rumah aja homeschooling. Nah ini yang kita khawatirkan. Ya anak-anak nanti kalau dia masuk dunia perkantoran, dia banyak CV-nya ya. Saya pernah diskusi dengan salah satu HRD di sebuah perusahaan. Dia cerita, Ustadz saya itu kalau mendapati ada fresh graduate, baru lulus sekitar setahun yang lalu, tapi CV-nya udah tebel, saya langsung buang ke tempat sampah, nggak mungkin saya terima. Saya tanya, loh kok begitu? Soalnya saya yakin CV itu bukan pengalaman kerja, tapi pengalaman resign. Jadi dia itu banyak sekali bukan kerja, resign. 2 bulan gak suka, resign. Ya, kenapa sih? Bosnya killer, gue gak suka, apaan tuh? Kayak feodal aja. 2 bulan lagi resign, gajinya kecil banget. Ya, gue sekarang kebutuhan banyak. 2 bulan lagi, aduh apaan temennya gak asyik. 2 bulan lagi, banyak anak-anak kita. Dan nanti karakternya masuk lagi saat dia menjadi seorang suami. Menghadapi istri yang tidak sesuai harapan karena mungkin tontonannya drama Korea gitu ya. Akhirnya begitu dia dapeti, kok nggak seindah drama Korea. Ya, seorang istri misalnya kalau di drama Korea, suaminya pulang bawa bunga, ini kok bunga bangke, kan sebel dia. Akhirnya dia berpikir menggugat cerai atau menceraikan istrinya. Jadi ada suatu karakter yang buruk yang ternyata ini bermula dari bagaimana pola asuh. Nah, di sini kenapa saya sampaikan ini di awal bahwa kenapa ortu dan guru bertanggung jawab ini bahwa si sekolah memiliki sistem yang memang tidak sempurna. Tapi satu kata kuncinya, ketika kita ketemukan ketidaksempurnakan, latihlah anak kita untuk fight solusi bukan meninggalkan. Ya, jangan meninggalkan. Saya terlatih misalnya kalau di rumah misalnya, ini juga penting buat sekolah, kalau ada barang rusak, dibenerin dulu, jangan dibuang. Cari yang baru-baru. Bukan begitu karakter seorang muslim. Ada barang rusak, benerin. Kalau udah dibenerin nggak suka, baru kita. Tapi yang penting benerin dulu. Ya, saya misalnya punya kipas angin di rumah rusak, tiba-tiba ART di rumah, khodimat rumah menaruh di tempat pembuangan sampah. Saya pulang malam-malam habis ngisi kajian. Begitu saya lihat nih kenapa ditaruh di luar. Kemudian dia cerita, ini udah rusak Bi, baling-balingnya. Jadi biar besok dibuang aja ke sama tukang kebersihan gitu. Kemudian saya bilang, kenapa harus dibuang? Ya udah nggak dipakai. Saya bilang, masih bisa. Saya bilang, kok saya enak banget dibuang. Kemudian saya bilang, oh baling-balingnya doang nih. Saya bilang, coba hubungi Mas Warso, tetangga kita yang biasa
ya ganti aja baling-balingnya, masih bisa dipakai. Dan betul ketika besok dilaporkan ke Mas Warso diganti baling-balingnya, ternyata masih bisa dipakai. Jadi nggak semudah itu buang gitu. Kenapa? Karena mental ini mental yang harus kita latih ya. Ya, sampai saya sendiri kalau punya handphone sehancur-hancurnya saya tetap pertahankan. Handphone saya udah garet-baret, udah kadang nggak mulus lagi depannya. Ya saya jaga. Ya kadang istri saya kalau ngelihat, ya Allah Ustaz, tapi handphone kayak gini masih aja dipertahankan. Saya bilang, kamu nggak tahu filosofinya kan? Handphone yang rusak aja aku pertahankan, apalagi kamu kan gitu ya. Jadi intinya adalah bagaimana, ya ini modus di akhir bulan, malas ganti juga. Tapi intinya adalah bagaimana kita menghargai, dan memang begitulah karakter yang diinginkan. Nah ini kalau kita berbicara tentang bagaimana ortu dan sekolah sama-sama sepakat. Jadi kalau ortu sudah menyerahkan ke sekolah, percaya dasarnya. Jangan dari awal udah curiga. Entar anak gue diapa-apain, kalau gitu nggak usah. Karena ketika Muhammad Al-Fatih, orang tuanya menyerahkan pengasuhan Al-Fatih ke guru yang bernama Syekh Samsudin dan Syekh Ahmad Quroni, itu udah terima resikonya. Bahkan ketika anaknya digebugin, ya mungkin kasat mata kok begini, tapi dia percaya dari awal tidak mungkin guru yang melakukan ini kecuali ada alasan, dan itu akhirnya dijawab setelah Al-Fatih besar. Tentu hal ini karena kita sudah melakukan yang namanya sebuah ta'aruf sebelum kita menitipkan anak kita kepada sekolah. Ini yang pertama. Jadi kenapa saya sampaikan ini agar mental anak kita khususnya sama-sama dilatih orang tua dan guru sebagai sebuah karakter yang bisa dimunculkan di pesantren. Jadi jangan baru seminggu terus kita anak nggak betah langsung kita tarik pulang. Saya minta orang tua ada yang lebih esensial dari sekadar anak pulang, itu anak terlatih ya. Karena itulah apalagi anak laki-laki ya. Mungkin kalau perempuan ada beberapa hal yang sebenarnya sedikit berbeda, tapi bagi anak laki-laki kita latih dia untuk menghadapi yang namanya kesulitan. Itulah mental laki-laki ya. Yang kedua, ad-dhaif yang dimaksud dalam surah An-Nisa 9 adalah ad-dhaif ala syahwat. Lemah menghadapi ujian syahwat, yaitu anak-anak yang cirinya tidak bisa berkata tidak. Anak-anak yang tidak bisa berkata tidak, maka ini anak-anak yang lemah. Kenapa? Karena ke depan bahwa banyak sekali ya godaan-godaan mereka, apalagi godaan syahwat, dan itu membutuhkan satu kalimat yang menjadi penegas dia berada dalam kebenaran, yaitu adalah la, no. Makanya kenapa salah satu jargon dari sebagian campaign itu mulai dengan kalimat say no to drugs, say no to corruption, say no to bullying. Karena untuk anak-anak di zaman now ini, ngomong no ini ngomong sesuatu yang sulit. Karena mereka terbiasa untuk dalam tanda kutip yes, yes atau terserah. Nah, anak-anak yang bisa ngomong no ini adalah anak-anak yang tertanam ya semangat yang berasal dari tauhid. Tauhid itu dimulai dari kalimat la ilaha illallah. Ternyata kalimat pertama adalah kalimat la atau no. La ilaha illallah. Karena orang-orang Arab Quraisy itu disebut kafir bukan karena tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Tanyakan kepada Abu Jahal dan Abu Lahab dan yang lainnya, man khalaqas samawati wal ard? Siapakah menciptakan langit dan bumi? Ternyata mereka menjawab yang menciptakan Allah. Lantas kenapa Allah sebut mereka kafir? Jawabannya karena mereka tidak bisa berkata tidak kepada Lata, kepada Uzza, kepada Manat, kepada Hubal. Nah, mental anak-anak pejuang adalah berani mengatakan tidak. Karena anak-anak yang tidak berani mengatakan tidak, kelak yang akan tergerus oleh zaman. Sebab ada rasa tidak enak, apalagi orang soleh yang nggak punya kemampuan ngomong tidak akan jadi orang soleh yang nggak enakan. Mohon maaf, sebagian besar korupsi yang terjadi di Kementerian Agama, kan kita kaget. Kok Kementerian Agama tingkat korupsinya tinggi? Ternyata banyak di situ lulusan pesantren. Kenapa lulusan pesantren tapi korupsi? Apa mereka nggak tahu hukumnya? Mereka tahu hukumnya, tapi mereka nggak bisa ngomong enggak. Kenapa sih lu? Soalnya ini temen gue yang ngajak, nggak enak gua. Soalnya dia udah deket banget dulu, sekamar.
Masa sih gue nggak bisa bantu dia? Nggak bisa ngomong enggak. Nah, latihan anak nggak bisa ngomong enggak itu salah satunya memberikan otoritas diri. Ya, sehingga model pendidikan itu bukan instruksional. Salah satunya melatih thinking skill. Dilakukan oleh Nabi Ibrahim dalam surat As-Saffat 102. Salah satunya Nabi Ibrahim itu dalam As-Saffat 102 mengatakan suatu hal yang menunjukkan betapa perintah Allah saja itu didialogkan, bukan otoriter. Ya, kan disebutkan apa dalam falamma balagha ma'ausa yaqal ya bunayya ini ara fil manami ani adzbahuka fangdur madza tara. Tatkala anaknya sudah sampai di usia balik, maka Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anakku sayang, sesungguhnya ya ayah bermimpi di malam hari disuruh Allah menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu?" Perintah Allah yang bernama menyembelih itu adalah salah satu yang ditunaikan wajib kepada Ibrahim, namun Ibrahim mendialogkan kepada anak tidak otoriter. Jadi enggak ujuk-ujuk nyeret anaknya kemudian mengatakan sholat, oh enggak sholat awas, atau sembelih nih, gitu enggak. Perintah Allah nih, nanya-nanya kan enggak begitu. Ibrahim mendialogkan dulu. Bahkan inilah kenapa mungkin ada sebagian anak-anak kita yang mungkin dalam banyak hal dia sudah mati thinking skill-nya yang akhirnya ciri-cirinya terserah deh. Terserah bunda, terserah ayah, terserah ustadz. Ya, anak terserah ini soleh tapi sangat besar peluangnya untuk tergoda sama lingkungan yang rusak. Kalau di lingkungan pesantren baik, lingkungan buruk, rusak. Inilah mengapa salah satu cara untuk melakukan membangun otoritas diri, anak-anak di umur inilah salah satunya orang tua itu sudah mengulangi yang namanya ngegas ya. Jadi mohon maaf, anak-anak ini sudah beranjak remaja. Makanya sering saya bilang kenapa anak disebut remaja, karena inilah masa di mana ortu dilarang ngegas, rem aja. Jadi rem aja gitu. Jangan ngegas gitu. Kalau ngegas mulu itu tandanya membuat anak mati dari pikirnya. Rem aja, jadi dengerin aja. Jadi maunya gimana? Menurut kamu gimana? Kira-kira itu manfaatnya gimana? Jadi biarkan dia berpikir. Ya sudah kalau itu manfaatnya. Ya itu dalam hal sederhana. Bahkan dia harus menerima konsekuensi. Orang tua kalau boleh memilih sesuatu nggak perlu langsung diinstruksikan. Bahaya kalau anak kita sampai urusan makannya saja, itu sampai maaf, itu sampai ngomong terserah mama. Lah kan perut-perut kamu, lidah-lidah kamu sampai terserah mama. Bahaya nanti udah gedenya nih. Kalau teman yang ngajak ke musola bagus, ngajak ke naik klub dia bilang terserah juga. Karena dia nggak punya otoritas. Makanya penting kita untuk melatih. Guru juga gitu. Ya, melatih karena nanti dia bisa menunjukkan pendapat. Kadang saya juga merasa bahwa ya beberapa pesantren saya yakin bukan di Zamzam dan Syifa ini ada yang akhirnya membuat anak-anak itu tidak muncul keberanian atau rasa percaya diri untuk ya misalnya memiliki argumen gitu ya. Saya tahu mungkin itu kita diajarkan untuk ikhtiram pada ustadz, tapi maksudnya kepada teman aja nggak kelihatan. Nah ini yang kita khawatirkan, yang menunjukkan khawatirnya anak-anak kita ya di masa dewasa tidak memiliki yang namanya otoritas yang kuat ya, dalam hal ini mudah dipengaruhi. Karena orang soleh banyak tapi yang kokoh dan pendirian ini yang jadi masalah yang kurang mungkin di zaman ini. Ya itulah yang mungkin jadi PR kita. Salah satunya anak-anak yang berani mengambil keputusan ya, yang memiliki kemampuan thinking skill, ya berpikir dan memiliki otoritas diri. Ya jangan sampai dia disuruh milih tadi makanan aja terserah. Dan orang tua harus mulai melatih dalam hal ini. Baik. Yang ketiga yang disebut anak-anak yang lemah adalah ad-dhaif al-ghadab. Anak-anak lemah adalah anak-anak yang mudah marah, yang gampang tersinggung. Inilah kenapa salah satu tugas pendidikan baik dari ortu maupun guru adalah melatih anak-anak kita memiliki kekuatan mengendalikan amarah. Ya, kan kalau generasi sekarang sebut generasi sumbu pendek ya. Ya, tersinggung, senggol, bacok kan gitu ya. Gak suka lempar, tabok, lonjok gitu ya. Nah, ya itulah yang disebut Rasulullah orangnya lemah. Makanya Rasulullah mengatakan laisa syadid bisra'ah walakinna syadid man yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat yang bisa
ya memenangkan pertarungan di medan laga. Jadi jangan kagum sama orang yang sekali nabok orang langsung pingsan gitu. Bukan, kata Rasulullah, orang yang kuat itu yang bisa mengendalikan dirinya saat marah. Jadi anak-anak kita itu PR-nya kalau ternyata emosional, ya tersinggung, tawuran hanya karena kode seperti ini atau begini, maaf, tiba-tiba bacok. Nah, ini bahaya. Nah, tiga hal inilah yang menjadi salah satu ya karakteristik utama ya, yaitu yang menjadi tugas orang tua dalam hal ini dalam upaya mengajarkan atau memiliki akhlak dasar. Dan inilah yang sejatinya kita kerjasamakan dengan guru dalam hal ini di sekolah. Ayah dan bunda tentu mengajarkan atau menitipkan anak ke pesantren adalah sesuatu yang bukan membuat fungsi peran kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pengasuh hilang. Pastikan bahwa kita pengasuh yang akan selalu ya mengawali anak dalam hal ini meskipun mereka tidak berada bersama kita. Dan itulah mengapa peran sekolah dalam hal ini atau pesantren bukanlah bengkel yang sekadar kita amanahkan, kemudian kita tinggalkan, setelah itu kita ngambil beres beberapa hari atau beberapa tahun kemudian. Bukan seperti itu. Sejatinya sekolah dalam hal ini adalah partner, dan partner itu menunjukkan bahwa kita melibatkan diri termasuk sekolah dalam satu target tujuan yang sama. Seperti yang tadi kami sampaikan, 3 pokok tujuan dalam pendidikan, yaitu mendidik anak melewati ujian kesulitan, melewati ujian ujian syahwat dan ujian kemarahan. Nah, dalam hal ini bagaimana sekolah bersama guru, bersama dengan orang tua memiliki ya satu visi misi yang sama. Di mana visi misi ini sejatinya terkait dengan bagaimana cara kita berkoordinasi, yang sejatinya orang tua lah menjadi dalam hal ini menyerahkan visi misi yang berkolaborasi dengan visi misi sekolah. Ada sebuah kisah yang menarik yang mungkin bisa menjadi pelajaran yang ditulis oleh Ibnul Jauzi dalam kitabnya Sirah wal Manaqib Umar ibni Abdul Aziz. Ya, disebutkan oleh beliau bagaimana seorang Umar bin Abdul Aziz memiliki ayah yang super sibuk. Ya, ayahnya ini seorang gubernur di Mesir ya, namanya Abdul Aziz bin Marwan. Tapi menariknya memang di sini saking sibuknya, sementara anaknya tinggal di Madinah, Abdul Aziz bin Marwan sangat peduli sama pendidikan anaknya dan dia punya visi misi yang ingin anaknya sesuai dengan apa yang dia harapkan. Maka sebelum dia berangkat ke Mesir karena tugas dari khalifah di zaman itu, beliau mencari guru yang diharapkan bisa mendidik anaknya sesuai dengan visi misinya. Ini salah satu hal yang menarik di mana orang tua harus belajar dari kisah ini, bahwa visi misinya itu ada di kepala ortu dan dia mencari guru yang mau mengkolaborasikan sistemnya dengan visi misinya. Maka bertemulah dengan seorang syekh, yaitu Syekh Sholih bin Kaisan. Dia bertanya sama gurunya dan menyebutkan apa yang diharapkan dilakukan gurunya. Apa kata orang tuanya atau Abdul Aziz bin Marwan? Wahai Syekh, saya ingin anak saya belajar 2 hal dari Anda. Jadi dia menyebutkan, jadi bukan bilang gini, terserah ente deh Syekh gitu ya. Karena setiap orang tua harus menyebutkan apa yang harapannya dan berkolaborasi dengan gurunya. Ini ibarat mempertemukan antara selera dan menu yang ada di resto. Ya ini ibarat yang pengibaratan yang lain ya. Kita pengen sate datang ke warung bubur kan nggak nyambung. Makanya banyak ribut-ribut antara ortu dan guru karena ortu dan guru tidak bertemu di sisi selera dan menu. Pengen membuat anak hafiz Quran, naruhnya di pendidikan yang tidak mengajarkan tahfiz, kan ngaco. Dan itu yang kenapa? Yang mungkin kita memilih sekolah ini harusnya ta'arufnya sudah sampai. Ortu harus sudah mengenal bahwa kolaborasi antara ide visi misi ini sudah nyampe. Ketika orang tua dari Muhammad Al-Fatih menitipkan anaknya kepada Syekh Ahmad Quroni dan Aqsam Sudin, yang dikasih tahu cuma satu. Ya, ini pendidikan pesantren zaman dulu. Tolong didik anak saya supaya mampu menaklukkan Al-Fatih. Menaklukkan benteng Konstantinopel. Selesai. Artinya pendidikan gurunya sesuai dengan maunya dia. Mau nggak? Sanggup-sanggup. Nah, begitu juga lakukan oleh Abdul Aziz bin Marwan. Dia cuma ngomong gini,
tolong didik anak saya 2 hal. Satu, saya ingin anak saya belajar bahasa Arab yang baik. Ada nggak? Anda ada kurikulumnya nggak? Kira-kira gitu. Kata gurunya insya Allah. Yang kedua, tolong ajarkan anak saya sholat tepat waktu. Cuman 2. Cuman 2 yang diminta oleh Abdul Aziz bin Marwan. Dia nggak minta yang lain. Sholat tepat waktu sama bahasa Arab yang baik. Ya, ternyata kalau kita lihat 2 dalil ini, sebenarnya 2 ucapan ini kalau kita telusuri ini luar biasa. Siapa yang bisa menjadikan ini sebagai kurikulum sederhana di sebuah sekolah, sebenarnya ini kurikulum perbaikan akhlak. Karena akhlak anak itu bisa dilihat dari 2. Satu, lihat dari bahasanya. Makanya dalam Al-Quran surat Al-Azab ayat 70-71, ya ayyuhalladzina amuttaqullah wal tanzur wa qulu qaulan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang baik. Niscaya perkataan yang baik itu akan memperbaiki amalan kalian dan menghapuskan dosa-dosa kalian. Jadi berkata yang baik itu penting. Sekarang ini negeri ini yang berada di ambang kehancuran, bahkan Profesor Thomas Likona, ahli pendidikan karakter dari luar, menyebutkan tanda bangsa hancur adalah ketika bahasanya udah rusak. Ya, bahasa-bahasa ibu itu udah rusak. Nah, ini yang sekarang mungkin hilang di negeri ini. Berbahasa itu sekarang sudah tidak seperti, makanya kalau dulu pendidikan, kenapa Rasulullah SAW itu disusui oleh Halimah Asadiyah, itu bukan karena Bunda Aminah nggak punya air susu, mohon maaf. Apakah Bunda Aminah seorang wanita karir ya, bisnis online kayak gitu? Enggak kan? Dia kok menitipkan anaknya ke ini, tega banget kalau pikiran picik kita kan menganggap gitu. Tapi hikmah yang terkandung ini tinggi dan luar biasa. Ahli sirah membongkarnya, ternyata di zaman itu kota Mekah bahasa Arabnya rusak. Jadi bahasa Arab di kota Mekah rusak, sehingga dalam hal ini bagaimana seorang baginda Nabi diselamatkanlah, diasuh oleh Halimah di kampung, yang kampung itu di kampung Bani Sa'ad itu bahasa Arabnya bahasa Fusah, bukan bahasa Amiyah. Jadi bahasa yang baik gitu. Dan ini menjadi salah satu kenapa pendidikan bahasa itu tidak bisa disepelekan. Jadi kalau kenapa Abdul Aziz bin Marwan cuma ngomong gini, ajak anak saya berbahasa Arab yang baik, karena kalau bahasanya rusak pasti perilakunya rusak. Ya, perilakunya rusak. Ya, itulah kenapa pendidikan anak-anak kita, lihat deh, anak-anak kita tuh yang suka tawuran, ngomongnya pasti yang suka, nggak ada anak-anak yang suka tawuran, ngerampok itu ngomong sama mereka sopan, nggak ada gini. Hai kawan, apakah engkau punya 1 ganja yang bisa aku hisap? Kalau ada bolehkah aku memintanya? Nggak ada bahasa gitu. Gue minta dong. Nyet, minta 1. Pelit amat, nunjingan gitu. Ngomongnya gitu kasar. Nggak ada yang ngomongnya gitu. Wah, terima kasih kawan, kau telah menolongku, memberikan ya 10 puntung rokok untukku. Tuh nggak ada. Nggak ada perampok yang orang mau malak gitu. Apakah Anda memiliki emas yang boleh saya ambil? Saya akan mengambilnya. Pilih, apakah Anda ingin mati atau Anda ingin harta Anda. Nggak ada. Mati atau ini. Gitu. Maka bahasa menjadi hal yang penting. Ya, ini kenapa, ya ini saya ingin mengurai dulu bagaimana seorang ayah punya visi sampai nyari sekolah pesantren itu, dia ngelihat dulu, ini bahasanya gimana nih. Kalau bahasanya benar. Itu juga pendidikan yang dilakukan di masyarakat zaman dahulu. Kenapa? Kalau di Jawa itu ada bahasa Inggil, kromo ya, saya nggak tahu itu kan kemuliaannya kelihatan dari cara berbahasa. Jadi mungkin ini salah satu PR kenapa negeri ini masih kelihatan perilaku anak-anak kita akhlaknya buruk, karena kita menyepelekan berbahasa, ya. Kita tidak terbiasa berbahasa yang baik dan benar, minimal bahasa ibu. Ya, makanya kenapa ya salah satu melatih anak berbahasa ibu itu adalah memastikan anak kita membaca buku. Orang yang selalu membaca buku memiliki kosakata yang banyak sehingga berbahasanya yang baik. Orang kalau bahasanya baik, tutur katanya baik, biasanya tenang emosinya. Kalau dia nggak punya, bisa kelihatan deh orang yang jarang baca itu emosinya meledak-ledak. Itulah kenapa pendidikan bahasa ini penting. Ya, bahasa Indonesia dalam hal ini sebagai bahasa ibu di negeri ini. Bahasa Arab juga, berbahasa itu akan melatih rasa kepekaan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Abdul Aziz bin Marwan bilang sama gurunya, saya ingin anak saya sholat tepat waktu. Kenapa dia bukannya Quran dulu?
saya pengen anak saya hafal Quran, bagus. Tapi sholat itu salah satu yang kalau kita lihat ini esensi mendasar yang kadang-kadang diabaikan orang tua. Banyak orang tua pengen anak hafal Quran tapi sholatnya berantakan. Ini kesalahan utama menurut saya. Ada seorang ibu yang anaknya dilatih supaya jadi hafizah, tapi anak perempuannya ini ternyata sholatnya di akhir waktu, enggak khusyuk. Padahal manfaat sholat itu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah kita enggak akan berbuat dosa zolim kalau dia perbaikan sholatnya dari kualitas sholatnya. Kalau laki-laki sholat berjamaah 5 waktu, kita tahu kemenangan Muhammad Al-Fatih menaklukkan benteng Konstantin dari sholatnya. Jadi sampai sholatnya benerin. Ya, padahal wanita itu kata Rasulullah idza sholatil mar'atu khamsa wa shammat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha. 4 amalan wanita, salat 5 waktu, kemudian puasa bulan Ramadan, kemudian menjaga kemaluan dan taat sama suami, masuk ke dalam surga di pintu manapun suka. Jadi di situ nggak ada tuh menghafal Quran. Bukan berarti hafal Quran itu rendah, bukan. Prioritas. Karena ada amalan yang kalau kita lihat semua wanita soleh itu disebut dalam Quran itu sholatnya luar biasa. Maryam itu disebut wanita terbaik itu karena rajin ibadah, terutama dari sholatnya. Disebut bagaimana, disebut kalau udah sholat itu kunut ya, konitat. Ya, artinya dia orang yang benar-benar khusyuk dalam sholatnya. Jadi betapa sholat itu penting. Makanya yang disampaikan oleh Abdul Aziz bin Marwan adalah saya pengen anak saya belajar sholat gitu. Sampai sholatnya diperbaiki. Ya, jadi jangan sampai kita kalah gitu. Misalnya gini, ada ortu yang misalnya anaknya yang penting, ya udahlah yang penting kamu hafal 30 juz, tapi sholatnya bangun subuh kesiangan. Ada yang salah di sini. Salah memahami betapa sholat diremehkan, padahal sholat itu esensi perbaikan. Sholat itu perbaikan pertama. Dari sholat kita melatih kesabaran, makanya kalau ada yang bilang, bahkan ibu-ibu aja ada yang nanya saya, Ustadz, kenapa saya tuh gampang marah sama anak saya? Itu ya, saya bilang karena ibu nggak sabaran. Ya, sekarang pertanyaan saya, Ustadz, gimana saya bisa sabar? Saya bilang gini, dalam Quran itu Allah mengatakan wasta'inu bisobri wassalah, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dalam ayat ini sabar dan sholat digandeng. Kenapa sabar dan sholat digandeng? Karena ukuran kesabaran kita tergantung ukuran kualitas sholat kita. Silakan cek dah. Siapa yang sholatnya masih gini nih, Allahu Akbar, Bismillah, Assalamualaikum, pasti nggak sabaran. Pasti nggak sabaran. Ya, pasti nggak sabaran. Kita kalau lagi capek, kemudian kita sholat, karena mungkin para ibu-ibu nih, habis melayani suami, habis misalnya mengurus rumah tangga, kemudian isyaknya udah di akhir waktu, ngantuk banget nih, sholat gini, Allah, Bismillah. Saya bisa menjamin dia nggak sabaran. Kenapa? Karena kalau sama Allah saja dia menghadap, dia nggak bisa menahan dirinya, apalagi sama manusia. Makanya kalau ada ngelihat anak sholat buru-buru, saya langsung bilang, silakan ulangi nak. Ulangi nak. Nah, karena ini akhlak dia nanti kelihatan di sini, pasti nggak sabar, dia nggak bisa ngantri ini. Ya, maksud dia nggak bisa ngantri. Dan itu saya lihat hanya dari sholat sunnah. Karena sholat sunnah gini, Allah Akbar. Oh enggak, ulang nak, ulang. Dan saya yakin bahwa sholat itu menjadi, makanya kenapa Abdul Aziz bin Marwan sampai ngomong begitu. Tolong 2. Jadi 2 itu menurut dia kalau 2 ini sudah benar, yang lain akan benar gitu. Makanya saya bikin program di kampung saya namanya Kampung Sahabat. Saya cuma 2 itu doang, melatih anak berbahasa yang baik, yang kedua sholat tepat waktu. Ya, kalau 2 baik itu sudah lakukan insya Allah ya yang lainnya. Tapi bukan berarti yang lainnya enggak ya, tentu hafalan Quran juga dikejar, yang lainnya seperti ibadah-ibadah yang lain kejar. Tapi 2 ini menjadi prioritas gitu ya. Dan ini tentu bukan benar dan salah, ini kita ambil dari berbagai hikmah. Nah, menariknya ketika Abdul Aziz bin Marwan ngomong gini sama gurunya, dari calon guru anaknya, Syekh Sholih bin Kaisan, sang guru pun akhirnya sepakat, baik, saya akan lakukan apa yang Anda harapkan. Ya, ini berarti terjadi koneksi hubungan antara guru dengan orang tua. Terjadi visi misi yang sama. Ortu pengen begini, anak begini ketemu. Dan yang menarik, sebelum sang ayah berangkat ke Mesir, dia berpesan kepada sang guru, tolong selagi saya di Mesir, bisakah Anda menulis laporan perkembangan anak saya yang saya baca selagi saya di Mesir. Dulu belum ada teknologi email, WA, dan segala perangkat teknologi, tapi aneh dan uniknya,
seorang Abdul Aziz bin Marwan sangat menyadari bahwa dia ingin anaknya itu terus dalam pantauannya. Makanya dia minta kepada gurunya menulis laporan perkembangan anak. Ya, yang setiap bulan dikirim dan dia baca. Maka saat dia berada di Mesir, setiap bulannya dia menerima surat dari Madinah, dari gurunya, dan dia membaca detail tuh. Yang pengen tahu perkembangan anaknya. Sampai begitu anaknya tumbuh ABG, disebutkan dalam kitab ini, maka dia dapati anaknya itu ternyata dalam ini disebutkan oleh gurunya, hari ini anakmu terlambat sholat. Mulai itu. Hari kedua dia masbuk 1 rakaat. Hari ketiga dia tidak berjamaah. Hari keempat ini membuat ayahnya merasa marah. Dan dia fokus kepada evaluasi. Inilah fungsi kedua ortu setelah koordinasi, fungsi evaluasi. Maka dia pun meminta sang gurunya ke Mesir. Karena dia pejabat yang tidak bisa keluar, dia harus mengayomi rakyatnya, dia minta gurunya ke Mesir untuk diongkosi. Kemudian saat di Mesir dia tabayun, tidak seperti ortu Jamano yang main gebrak aja, kemudian tampal gurunya, dia cukup bertanya, kenapa anak saya terlambat sholat? Bukankah sejak awal saya minta supaya anak saya itu sholat tepat waktu dan berbahasa Arab yang baik? Maka saat itulah sang gurunya bercerita, wahai Amirul Mukminin, anakmu yang bernama Umar sekarang sudah ABG dan dia rambutnya gondrong. Jadi dia rambutnya panjang. Terus ditanya, terus apa hubungannya? Karena rambutnya gondrong itu dia selalu sebelum berangkat ke masjid nyisir dulu. Dan kalau udah nyisir dia terbuai dengan rambutnya. Jadi lama gitu karena mikirin gaya sisiran yang menarik gitu. Karena kan Umar muda itu anak yang parlente ya atau metroseksual. Karena kan bapaknya ini nggak tanggung-tanggung waktu dia meninggalkan Umar dari Madinah ke Mesir, dia membiayai hidup Umar setiap bulannya 1.000 dinar. Ya kalau di kurs rupiah itu sekitar 3 miliar rupiah ya per bulan. Ya, per bulan ya. Itu kalau beli cilok nggak tahu berapa gerobak ya. Itu sampai ditinggalin 3 miliar. Nih ya setiap bulan. Makanya Umar itu ya ini kesalahan si bapak sih, dia ingin memberi tapi ternyata berlebihan sehingga anaknya itu kalau beli parfum, Umar waktu muda itu bajunya itu baju termahal. Parfumnya itu 400 ribu dirham. Ya kalau 400 ribu dirham itu berapa ya? Kalau sekarang tuh mungkin udah sekitar 270 juta ya parfumnya. Kalau ada parfumnya tetesannya jatuh selain ke bajunya itu dibuang 1 botol. Bahkan kalau ada yang bajunya dipandang orang lebih dari 10 hitungan, dia nggak suka, bajunya dibuang, dikasih ke orang tersebut. Jadi memang sangat memperhatikan penampilan. Ini fase Umar bin Abdul Aziz waktu mudanya. Jadi kalau kita baca tentang sirah Umar ini unik gitu. Memang dia masa mudanya gitu. Maaf ya, agak genit gitu ya, agak-agak. Makanya ketika sang ayah tahu, oh jadi dia iya, anakmu itu kalau mau ke masjid nyisir dulu, nyisir. Jadi kelamaan gitu. Kadang-kadang mikirin, aduh kurang nih, rambutnya kurang. Jadi gitu. Akhirnya sang ayah menyadari tentang apa yang terjadi sama anaknya dan akhirnya menulis surat untuk anaknya dititip ke gurunya. Dan menarik, apa isi suratnya? Dia berkata kepada anaknya lewat surat itu, dan anaknya membaca, nak bersama dengan surat ini, ayah utus tukang cukur khusus dari Mesir untuk botaki kepalamu, agar kamu tidak lagi terlambat sholat. Maka Umar pun langsung dibotaki sama tukang cukur khusus dikirim dari Mesir, yang menandakan ini utusan ayah. Tapi menarik kalimatnya Umar saat dibotaki, dan inilah esensi dari pengasuhan jarak jauh. Dan sering orang tua melalaikan ini. Apa yang disampaikan Umar ketika dibotaki oleh tukang cukur utusan bapaknya? Ayahku memang jauh di mata tetapi dekat di hati. Inilah esensi yang hilang di modul pesantren zaman now. Banyak anak yang ketika dipesantrenkan itu ngerasa dibuang. Karena ngerasa bapak ibunya cuek. Ciri ortu yang cuek ditandai yang tidak pernah update tentang perkembangan sekolah. Sampai pertanyaannya itu nggak pernah berubah. Kenapa anak-anak di sekolah itu pesantren malas menerima telepon? Karena pertanyaannya template. Udah makan belum? Hafalan kamu udah berapa? Hari ini belajar apa aja? Itu bosen banget. Anak-anak tuh pertanyaan template. Kalau nggak nanya hafalan, hari ini udah makan apa belum? Terus hari ini pelajaran apa? Nggak ada pertanyaan yang lain. Sehingga anak jawabannya itu template juga. Iya, waalaikumsalam. Gitu doang. Tahu nggak kenapa? Karena yang dibutuhkan anak bukan pertanyaan.
Yang dibutuhkan anak itu adalah kejutan akan pengetahuan dirinya. Itulah kenapa seorang ayah dan bunda perlu kerjasama dengan sekolah untuk hal yang sederhana. Salah satunya yang sering saya ingatkan, kalau bisa ayah dan bunda mengetahui siapa musrif atau musrifah yang paling dekat dengan anak. Kemudian minta supaya musrifahnya ini mengirimkan laporan perkembangan harian via email atau WA. Ya, kalau disepakati oleh sekolah, kasihlah setiap musrifah misalnya fasilitas ya kuota misalnya 20 giga setiap bulan ya. Ya 20 giga gitu ya. Enggak tahu tuh buat WA doang luar biasa nih buat ustazah gitu ya 20 giga. Nah, tujuannya apa? Supaya setiap malam kita baca itu misalnya Umi Hasna ya misalnya Umi Safira, Ananda hari ini melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Ananda tadi sempat bertengkar dengan temannya bernama Anissa, tapi alhamdulillah kami sudah lakukan ini. Ini penting. Apa yang bisa kita sampaikan ketika suatu saat kita nelpon, kita nggak usah bahas tentang yang namanya PR-nya dia. Karena memang Rasulullah kalau bertemu dengan anak kecil itu nggak pernah nanya tugas. Udah sholat belum? Nggak pernah. Cari hadis yang Rasulullah pernah bertanya ke anak kecil, udah sholat belum? Udah makan belum? PR udah dikerjain belum? Enggak. Rasul nggak pernah. Silakan kalau ada hadisnya bawa ke saya bayar. Nggak ada. Saya kasih. Rasulullah kalau bertemu dengan anak kecil selalu bertanya tentang kesenangan sang anak. Contoh adalah ketika Rasulullah bertemu dengan Abu Umair dan riwayat Abu Daud, Rasulullah bertanya tentang hobinya si anak yang itu memelihara burung pipit. Burung pipitnya bernama Nugair. Rasulullah memulai dengan pembicaraan, ya Aba Umair, ma fa'alan Nugair. Abu Umair, burung pipitmu gimana kabarnya? Inilah salah satu teknik membuat anak merasa nyaman. Jangan tanya tugas, tapi tanya dunianya. Contoh gini, kalau kita tahu bahwa anak ini baru aja kedatangan teman baru di sekolah, maka kita nelponnya gini. Misalnya anak kita nama Hasna. Hasna, temanmu yang nama Safira itu dari Boyolali ya? Kok mama tahu temanku nama Safira? Enggak, mama tahu aja. Emang gimana? Iya mah dia baik banget. Dia pasti kan jawab. Ditelepon anak kita namanya misalnya Hasan. Hasan, futsalnya tadi gimana kemarin kompetisi misalnya? Alhamdulillah mah, aku hampir juara gitu. Dia akan cerita. Karena yang ditanya tentang dunianya. Jadi kenapa? Bahkan kita tanya gurunya. Misalnya Ustadz ini katanya sakit. Jadi nanyanya tentang dunianya. Iya kemarin dia sempat ya kita pikir corona. Ternyata dia jomblo merana kan gitu. Jadi kita gitu aja. Jadi kita tanya gitu. Jadi jangan kita langsung makan udah belum? PR udah belum? Itulah membuat anak itu merasa. Dan itulah yang harus kita siapkan. Sehingga ortu tidak membuat anak merasa tersingkirkan karena di pesantren. Karena ingat, pesantren hanyalah wasilah untuk mengantarkan anak untuk sampai ke tujuan akhir yaitu menjadi anak yang soleh dan soleha. Sementara karena wasilah ini kita terus memantaunya. Itulah kenapa jangan sampai anak merasa ditinggalkan. Jangan sampai anak merasa bahkan ada ortu yang sampai nggak tahu perkembangan anak. Inilah salah satu hal yang fatal kalau sampai ortu nggak update. Sampai salah sekolah, salah kelas. Ada orang tua, seorang bapak yang saking sibuknya akhirnya dikasih tahu istrinya mau untuk mengambil raport anaknya. Ketika disuruh ngambil raport, sang bapak datang ke sekolah dengan PD-nya, nunggu di ruang kelas. Ternyata udah berapa lama nggak dipanggil-panggil anaknya. Sampai kesel, ditelepon istri di rumah. Mah bener nggak sih hari ini anak kita ngambil raport? Ya bener Pak. Emang kenapa? Dari tadi nunggu nggak dipanggil-panggil. Emang Papa di mana? Di ini, di ruang kelas 2. Pak, anak kita udah kelas 6. Nggak tahu, anaknya udah naik kelas 6. Sampai nggak tahu, ini bahaya. Ya ini pastiin, jangan sampai anaknya pindah kelas, orang tuh nggak tahu. Makanya salah satu strategi mendasar ortu membuat anak merasa di sekolah itu dia tidak ditinggalkan, yaitu ortu tetap seperti ortu dari Umar bin Abdul Aziz. Yaitu ortu yang dalam hal ini tetap memberikan hak anak, yaitu merasa dia diperhatikan. Makanya sesibuk-sibuknya Imam Syahid Hasan al-Banna,
Hasan al-Banna kita tahu adalah seorang mujahid dakwah yang mendirikan gerakan Jama' al-Ikhwan al-Muslimun, sibuknya luar biasa, tapi luar biasa bagaimana perlakuannya terhadap anaknya. Dan ini ceritakan oleh salah satu ustadz yang menulis risalah tentang buku Hasan al-Banna dan kehidupannya, ya, Ustadz Lili Nur Aulia. Saya baca bukunya, Ada Cinta di Rumah Hasan al-Banna. Yang menarik adalah kemana-mana Hasan al-Banna itu kalau sibuk berdakwah karena meninggalkan anaknya, dia itu kemana-mana nenteng map. Nah, map ini bukan proposal pembangunan masjid. Orang menduganya nih kayak dia bawa proposal gitu. Ternyata map ini adalah laporan perkembangan anak yang ditulis oleh sang istri yang menjadi bahan dia kalau nanti mau bicara ke anak. Contoh, ditulis di laporan ini, anakmu sudah mulai bicara umur 1 tahun 3 bulan. Anakmu sudah hafal surat juz 30, Al-Ikhlas, Al-Falah, An-Nas, Al-Insyirah, misalnya sampai Al-Bainah. Anakmu makanan paling sukai kebab. Ya, anakmu punya teman akrab namanya adalah Ismail. Anakmu itu kalau senang banget main bola. Saat ini anakmu berusia 3 tahun, dia belajar di sini-sini. Masya Allah, kalau dia ketemu sama anaknya, itu lakukan Hasan al-Banna berdasarkan laporan istrinya. Dia nggak bilang gini, udah makan belum? Nggak. Gimana Ismail teman kamu? Kok apa katanya sakit? Kok Abi tahu ya? Senang anak. Ya, begitu dia pulang, nih ada kebab. Kebab kan aku suka banget kebab. Karena dia belikan. Jadi anak merasa ortu yang jauh ini memahami. Inilah yang diharapkan anak-anak zaman now. Karena betapa banyak anak-anak yang merasa ketika ortu mempesantrenkan, orang tua udah merasa alhamdulillah akhirnya lepas tanggung jawabnya. Dan orang tua tidak melakukan koordinasi dengan pihak sekolah, bagaimana tumbuh kembangnya, sekolah di mana, kelas berapa, bahkan guru kelasnya siapa, musyrif-musyrifahnya siapa, hari ini melakukan apa. Karena bahan pembicaraan ke anak itu penting untuk memberitahu, oh ternyata ortuku itu selalu update. Ini kenapa saya sampaikan di awal, karena ini menjadi pokok dasar menimbulkan satu hal dalam ilmu pengasuhan yang namanya trust, sikoh, rasa percaya. Rasa percaya ini penting ditumbuhkan dari sisi bagaimana anak-anak itu akhirnya merasa ortunya itu tetap dekat. Sehingga ortu akan tetap memiliki yang namanya nilai dari sisi personal. Sebagian besar ortu yang menaruh anaknya di pesantren, kemungkinan besar mengalami yang disebut kehilangan ikatan ketika anak itu memang tidak merasa dipedulikan. Sampai akhirnya lebih dekat dengan gurunya, lebih dekat dengan teman-temannya. Bahkan ada yang mungkin merasa lebih baik kalau orang tuanya mungkin tidak terlalu sering menengok, dan itu salah satu hal yang kita khawatirkan. Karena sejauh manapun anak pergi, hal yang membuat kita bisa tetap menjaga nilai-nilai keluarga kalau hubungan secara emosi masih terikat. Makanya Nabiullah Yusuf alaihissalam itu, ya, ketika dia terpisah dari orang tuanya, dalam hal ini ya, dia karena makar dari saudara-saudara kandungnya, akhirnya dia terdampar di Mesir dan dipelihara oleh Zulaikha dan suaminya. Ada kisah yang disebutkan oleh Syekh Amin Al-Sinqiti dalam kitab Adwaul Bayan, di mana kisah ini menukil firman Allah di dalam surat Yusuf ayat 24, di mana Yusuf mengalami godaan dari Zulaikha yang berupa godaan syahwat ini. Godaan syahwat ini godaan yang paling berat dialami oleh setiap laki-laki atau setiap manusia. Makanya Allah kisahkan kisah ini sebagai pelajaran. Apa kata Allah dalam surat Yusuf 24? Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar'a burhana rabbih. Ya, sungguh wanita itu hendak menggoda Yusuf, demikian juga Yusuf nafsunya naik juga karena godaan dari wanita tersebut. Jadi disebutkan dalam ayat ini dua insan, laki dan perempuan, dalam kasmaran yang sama. Zulaikha agresif, berlenggak-lenggok ingin menggoda Yusuf karena begitu tampan Yusuf, tapi Yusuf ternyata sebagai manusia biasa, nafsunya naik juga. Dia nabi tapi manusia normal yang menghadapi ujian yang berat. Syahwatnya naik juga. Dan ini dikisahkan dalam Al-Quran. Ya dikisahkan dalam Al-Quran ini memberi isyarat, bahkan Nabi saja dalam hal ini diuji dengan syahwat itu hampir saja tergoda. Ini menunjuk isyarat bahwa godaan syahwat itu godaan yang tidak bisa diremehkan, baik oleh siapapun, ya termasuk ya bahkan Nabi saja mengalami ini.
Makanya berkata Syekh As-Sa'di dalam kitab Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan, hadhihi mihnatu azima azamu ala Yusuf. Ini ujian yang paling berat dalam Yusuf. Menariknya, laula ara'a burhana rabbih, kata Allah, seandainya tak mendapatkan petunjuk dari Tuhannya, terjadilah perbuatan yang tidak diinginkan tersebut. Saat Yusuf dan Zulaikha dalam asmara yang semakin meninggi, Allah memberikan isyarat petunjuk yang membuat Yusuf berani untuk menolak syahwat, godaan syahwat dari Zulaikha. Nah, apa cara Allah untuk membuat Yusuf akhirnya berani meninggalkan tempat yang diajak berbuat mesum tersebut? Ternyata Allah mengirim wajah ayahnya di dinding tempat Yusuf berbuat maksiat. Ya, ternyata Allah kirimkan wajah ayahnya. Dulu nggak ada teknologi video call, WA dan semisalnya, tapi wajah ayahnya di dinding dikirimkan. Berkata Imam Mujahid, ro'a suratan Yakub alaihissalam fil jidar. Yusuf melihat wajah ayahnya di dinding. Ya, dalam riwayat lain Imam Muhammad bin Sirin mengatakan matsalallahu Yaqub ba'adun al-usbu'aihi, nampak wajah ayahnya menggigit kedua jari jemarinya seraya kesal dan berkata wa huwa yaqulu lahu, kemudian dia berkata kepada Yusuf, Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim Khalilur Rahman, ismuka maktubun fil anbiya wa ta'mal amala sufaha. Yusuf anaknya Yakub, anaknya Ishak, anaknya Ibrahim, kekasih Allah yang Maha Rahman. Namamu tercatat di antara para nabi, tapi mengapa kau lakukan perbuatan orang-orang yang bodoh? Jadi ayat ini memberi syarat betapa ayahnya Yusuf, cukup wajahnya saja itu bisa mencegah Yusuf dari perbuatan yang tercela. Maka Yusuf pun meninggalkan tempat tersebut. Disinilah pengaruh hubungan emosi antara anak dan ortu dalam rangka mendampingi akhlak. Jadi akhlak anak itu yang kita pahami itu buah dari bagaimana nilai-nilai yang tertanam oleh anak dari orang tua yang dicintai, orang tua yang dirindukan. Makanya ortu kalau tidak memiliki hubungan emosi yang kuat dengan anak, nasihat itu nggak akan berbekas. Karena yang kita harapkan nasihat kita berbekas. Yang kadang terpisah jauh bertahun-tahun, anak tuh punya kalimat sakti. Aku ingat papa pernah ngomong begini. Ini yang hilang di anak kita. Aku ingat mama pernah ngomong begini. Nah, anak-anak itu sekarang udah nggak punya kalimat ini. Yang ada adalah kata teman gue, kata tukang parkir, ya kata tukang parkir. Jadi kalau bapaknya ngomong malah dibantah, papa sotoy. Kata tukang parkir nggak begitu. Ah, mama so tahu, kata tukang bubur nggak begitu. Justru mamanya disalahkan, bapaknya salahkan. Kenapa? Karena ternyata ketika ikatan hati antara ortu dan anak putus, tidak dekat lagi, maka nilai-nilai ortu tidak memiliki keistimewaan dalam jiwa anak. Sehingga anak-anak dalam hal ini tidak bisa diberikan yang memasukkan. Mengapa dalam hal ini ortu ketika anak terpisah wajib terus menjaga ikatan hubungan untuk memberitahu nak bahwa jarak dan waktu kita terpisah, tapi bukan berarti hati hubungan kita akan terpisah. Karena kita ayah menitipkan kamu ya untuk pesantren ini, tapi ayah terus memantau kamu seperti Abdul Aziz bin Marwan kepada Umar bin Abdul Aziz. Inilah kenapa pentingnya antara ortu ya dalam hal ini ketika anak dipesantrenkan terus menjalankan koordinasi dengan sekolah. Jadikanlah sekolah sebagai partner yang kita jadikan kita muliakan, guru-gurunya kita muliakan, jangan dianggap sebagai buruh pendidikan. Ya karena udah saya bayar Anda begini, tidak begitu. Etika dalam Islam yang membuat ilmu itu terus terjaga, adabnya adalah seorang guru yang memuliakan seorang ayah dan ibu yang memuliakan gurunya. Ya, inilah yang dilakukan oleh Harun al-Rasyid ya, pernah dikisahkan ya dalam kitab Hilyatul Auliya kalau tidak salah, yaitu ketika Harun al-Rasyid memiliki dua putra yaitu Al-Amin dan Al-Ma'mun. Ya, dan beliau minta anaknya ini berguru kepada ulama hadis di zaman itu nama Al-Kisai. Pada saat itu sang murid ya, setiap gurunya datang dia selalu berupaya ya memuliakan gurunya sampai ya dalam rangka memasangkan sendal buat gurunya. Jadi memasangkan sendal gitu. Sampai suatu hari sang kakak ingin dialah yang memasangkan sendal buat gurunya, sementara sang adik ingin dia juga memasangkan sendal. Jadi kalau gurunya keluar dari majelisnya tinggal dipasang sendal. Karena mereka bertengkar ingin dapat keutamaan dari memuliakan guru,
karena ingin dapat keberkahan dari ilmunya, maka mereka kalau di kita tuh seperti sweet gitu, berundi, siapa yang memasangkan sendal. Akhirnya mereka sepakat, ya sudah sendal kanan dipasangkan kakak, sendal kiri dipasangkan oleh sang adik. Sampai ketika gurunya selesai dari keperluannya, begitu dia ingin keluar dari majelisnya, tiba-tiba dua putra mahkota ini langsung ya berminta gurunya menundukkan badannya dan menaruh sendalnya dipasangkan ke kaki gurunya. Begitu juga sang adik ke kaki kirinya. Peristiwa ini banyak disaksikan orang sehingga kabar ini sampai ke ayah dari sang putra mahkota ini, tak lain ada raja yang bernama Harun al-Rasyid. Sampai Harun al-Rasyid akhirnya memanggil sang guru dan bertanya, "Man akramun nas fi hadzal bilad?" Siapa manusia yang paling mulia di negeri ini? Ya, saya tanya, siapa yang paling mulia di negeri ini? Berkata sang guru dengan cepat, "Tab'an anta." Tentu Anda. Ya, Anda paling mulia, makanya Anda dipilih menjadi pembesar alias raja negeri ini. Maka sang ayah dalam ini raja berkata, tidak. Orang yang paling mulia adalah orang yang sampai putra raja pun memasangkan sendal untuknya. Ya, dalam hal ini Al-Kisai sebagai seorang guru khawatir yang disampaikan oleh Harun al-Rasyid sebagai sindiran. Khawatir Harun al-Rasyid tersinggung karena anaknya memasangkan sendal. Maka dia berkata, kalau begitu akan aku cegah anakmu besok supaya tidak melakukan itu demi menjaga kemuliaanmu. Ya, justru Harun al-Rasyid marah dan keluarlah kalimatnya, justru aku larang kau melakukan itu. Jangan lakukan itu, kata Harun al-Rasyid. Maka Harun al-Rasyid mengatakan kemuliaan negeri ini tergantung dari cara kita memuliakan gurunya, dan kehinaan negeri ini tergantung dari cara kita menghinakan gurunya. Jadi inilah salah satu kalimat yang indah yang menentukan kualitas negeri. Cara kita memuliakan guru menentukan kualitas negeri. Menghinakan guru menentukan kualitas negeri juga. Nah, hal ini penting buat kita betul-betul merasa bersyukur ketika kita mendapatkan partner untuk membuat anak kita tetap ditanamkan pendidikannya dengan cara yang baik oleh guru-gurunya. Baik, saya pikir sudah 11.25 sebagai kajian yang sudah lebih dari 1 jam kami sampaikan. Kami serahkan kembali lagi mungkin kepada MC untuk ada diskusi dan tanya jawab. Aku luka lazim fastaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustadz Bendri atas pemaparan materi yang luar biasa, sangat inspiratif. Alhamdulillah. Baik, ayah bunda, pasti ada ayah bunda yang ingin bertanya atau sharing dengan Ustadz. Untuk itu kami persilahkan kepada ayah bunda yang ingin bertanya, silahkan melambaikan icon tangan di Zoom-nya atau melalui chat. Nah, nanti saya persilahkan, saya sebut namanya dan bisa mengajukan atau sharing dengan Ustadz Bendri. Baik, pada ayah bunda kami persilahkan untuk sesi ini 2 orang penanya dulu ya ayah bunda. Silahkan. Ya, baik, kepada ayah bunda Ardana ya. Kami persilahkan untuk bertanya atau sharing dengan Ustadz Bendri. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, suara jelas Ustaz ya? Insyaallah. Iya Ustaz. Jadi alhamdulillah tadi sangat banyak ilmu yang bisa saya catat, saya dapat dan sangat inspiratif. Nah, ini terkait dengan rencana pembelajaran di rumah Ustaz. Ini kan dalam 6 bulan ke depan, ini kan pembelajaran akan dilakukan di rumah dengan mekanisme yang nanti akan diatur sekolah. Nah, terkait dengan bagaimana kita mengikuti pembelajaran tersebut, sedangkan anak masih berada di di rumah gitu ya dengan kakak dan adiknya. Itu bagaimana kita bisa menjaga agar tetap bisa mengikuti target-target dari sekolah gitu yang berdasarkan dari pengalaman Ashifa itu kan memang dari sejak sebelum subuh itu sudah sangat aktif gitu ya kegiatannya sampai menjelang waktu malam gitu. Begitu Ustaz.
Terima kasih. Baik. Misalnya jazakallahu katsir. Ayah bunda yang melakukan Allah, memang situasi pandemi ini yang kita alami membuat sistem pendidikan yang normal ya beralih menjadi new normal. New normal ini sejatinya mengembalikan kembali fungsi keluarga untuk, sebagaimana kita tahu orang tua keluarga sebagai madrasatul ula. Seolah-olah Allah menjadikan fase pandemi ini untuk menyentil orang tua. Selama ini lu cuma naruh anak ke sekolah doang, sekarang gantian deh supaya punya sifat empati dikit gitu misalnya gitu. Kita ambil hikmahnya. Yang kedua, tentu sebagai ortu yang tidak memiliki kapasitas yang sama, karena untuk menjadi pendidik dengan kurikulum yang disampaikan kita perlu untuk ya pelatihan atau training. Namun esensi pengasuhan dimanapun harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi dalam surat Al-Baqarah 151. Kama arsalna fikum rasulam minkum yaitu alaikum min ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitabal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami telah mengutus nabi di antara kalian yang membacakan ayat kami, kemudian mensucikan jiwa-jiwa mereka dan mengajarkan taklim dari kitab dan hikmah kepada mereka. Jadi ada 3 proses tilawah, proses tazkiyah, dan proses yang namanya yang disebut proses taklim. Nah, proses taklim adalah proses ketika anak sudah siap melalui 2 tahapan yang sebelumnya. Pertama, proses tilawah. Dalam ilmu pendidikan, proses tilawah adalah proses yang kalau dihubungkan dengan ayat ini, yaitu membacakan ayat kami, maknanya membuat orang ngeh atau awareness akan peran kita sebagai pendidik. Sebagaimana kita tahu Nabi Muhammad itu kadang membacakan ayat dengan makna yang tidak dipahami oleh orang Arab. Alif, lam, mim. Ya, nggak ada maknanya. Kenapa tetap dibacakan? Karena orang Arab dengan bacaan ini langsung aware, wah ini kayaknya sesuatu yang istimewa. Nah, kalau dihubungkan dengan materi pendidikan, seolah-olah ayat ini mengajarkan setiap ortu dan guru jangan banyak cincong dulu, pastikan peran kita disadari, ada kesadaran bersama. Dalam ini ortu disadari sebagai guru di rumah yang sejatinya menggantikan tugas guru di sekolah. Dan ini yang terjadi. Yang kedua, tazkiyah. Proses tazkiyah ini penting, yaitu pentingnya kebersihan hati yang dimiliki oleh anak, seperti ibarat gelas yang sudah tenang atau botol yang sudah tenang akan mudah dimasukkan air sehingga menyerap ilmu. Jangan sampai botol itu masih bergoncang terus kita masukkan air sehingga airnya tumpah. Sebagian ortu itu pakai prinsip istijal, buru-buru. Ini karena targetnya. Saya ingin sampaikan, kadang disinilah peran kita untuk koordinasi. Ada kalanya kita mengevaluasi karena kurikulum itu kan bukan kayak NKRI harga mati, kan enggak ya. Kurikulum itu sejatinya bisa kita komunikasikan. Pak, kayaknya yang ini agak berat saya praktekkan. Mohon maaf nih Pak, karena kita juga yang punya kebutuhan sama anak. Sekiranya memang tidak, enggak apa-apa deh Pak, tapi anak saya ini begini. Dan saya sih beberapa kali sampaikan ke gurunya, dan menurut saya sah-sah saja dengan segala resikonya karena saya yang tanggung jawab sama anak saya. Kenapa? Karena ada proses yang saya nggak pengen terburu, namanya proses tazkiyah. Kalau guru mungkin proses tazkiyahnya udah. Kita tuh proses tazkiyah itu dimulai dengan apa? Yaitu anak sudah tenang, jiwanya bersih, emosinya positif. Nah, itulah kenapa dari ilmu pendidikan, emosi positif itu menentukan nanti bagaimana proses penerimaan informasi. Emosi positif itu kalau kita lihat dari ilmu otak, bahwa limbix itu terbuka, maka akan menyerap informasi, korteks bisa menerima, menangkap itu. Maka korteks bisa menangkap limbix ya, yang terbuka. Iya, dia mie ayam, siapa yang megang? Tadi dulu. Oke ya. Jadi kalau limbixnya tertekan malah bahaya. Nah, emosi positif itu penting. Itu disebut proses tazkiyah dalam pembelajaran. Sehingga kalau kita lihat baginda Nabi contohnya, baginda Nabi itu kalau pagi-pagi itu nggak pernah nanya yang berat-berat. Coba deh, hadis riwayat Imam Muslim ketika Rasul subuh, Rasul bertanya gini sama sahabat. Hal ro'a ahadu minkumul barihata ru'ya. Siapa di antara kalian yang mimpi indah semalam? Jadi Rasulullah itu pagi-pagi nanya siapa mimpi indah semalam.
Jadi pagi-pagi itu nanya sesuatu yang bikin happy. Jangan pagi-pagi nanya yang berat gitu, bahkan mencemaskan. Semalam kalian dengar nggak bunyi suara gemuruh? Sebentar lagi akan turun Dajjal dan kita harus segera bertobat karena nanti akan. Jadi bikin anak cemas gitu. Bukan berarti nggak boleh, tapi kenapa urutan iman itu dari iman kepada Allah, baru iman berikutnya iman yang kelima iman kepada hari akhir, baru iman kepada qadar. Kita ini kadang lompat sebelum mengenalkan iman kepada Allah langsung kepada hari kiamat. Akhirnya anak stres sendiri, padahal kita harus memberikan emosi positif. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Tidaklah engkau diutus Muhammad kecuali kasih kabar gembira, baru peringatan. Makanya baginda Nabi pagi-pagi itu nanya positif dulu. Bahkan kalau ada mimpi buruk saja dikasih kabar gembira. Contohnya ketika Abdullah bin Umar nanya gini, aku bermimpi ngelihat dibawa keliling neraka. Jadi kan dia Abdullah bin Umar itu pernah mimpi yang menyeramkan, dibawa keliling neraka, dilihatin neraka, membuat dia cemas sehingga dia nggak bisa makan, bad mood gitu. Dan akhirnya mimpinya ini ceritakan kepada Hafsah. Hafsah ini adalah istri Rasulullah, saudara kandung dari Abdullah bin Umar. Begitu ceritakan ke Rasul, lihat Rasul. Cara Rasul membuat orang yang tadinya bete jadi emosi positif pagi-pagi. Apa kata Rasulullah? Ni'mar rajul Abdullah laukana yusholli lail. Sebaik-baiknya laki-laki adalah engkau wahai Abdullah seandainya rajin salat malam. Bayangkan yang tadinya bete tiba-tiba, oh saya lelaki terbaik. Wah saya akan rajin salat malam. Rasul pandai membuat kalimat. Jadi bahkan kalau anak pagi-pagi bad mood jangan kita tambah-tambahin. Ya, ketika bad mood langsung kita tambah-tambahin. Papa aku semalam mimpi dikejar-kejar anjing. Wah sebentar lagi kamu mati nak, tinggal tulang belulang. Ya, tobat deh ya supaya jangan bikin anak stres. Ini penting, makanya nanti ada mekanisme dalam tazkiyah. Nah, kalau proses tazkiyah ini menurut saya urutan pertama, tazkiyah ini adalah dari ortu sendiri. Ortu harus punya kebersihan hati karena sesuatu yang tidak bersih tidak akan tidak akan menyampaikan yang bersih. Mata airnya kalau jorok nggak akan mengalirkan air yang jernih kan gitu. Makanya ortu nih sadar, waduh sekarang jadi guru di rumah nih, maka ibadahnya kencengin. Ya sholatnya kencengin. Ini ortu yang sekarang. Saya selalu katakan kualitas pendidikan itu tentukan dari kualitas pengajarnya. Jadi bukan sekedar pinter, bagaimana ruhiyah dari gurunya. Makanya kenapa kalau di sekolah, saya sering mengatakan, sekolah yang baik itu bukan sekolah yang kurikulumnya baik. Enggak, kurikulum itu bisa dikembangkan siapa aja, tapi tergantung kualitas gurunya. Karena guru itu pendekar, kurikulum ibarat senjata. Senjata sehebat apapun, kalau dipegang sama anak TK, nggak bakalan bisa membunuh. Tapi kalau pendekar kualitas tinggi tanpa senjata bisa membunuh. Makanya guru itunya dulu lihat. Nah, gurunya ini kualitasnya minta sama Allah. Sehingga kalau kita lihat, kalau ada guru yang sampai mengabaikan ya salah satunya kewajiban-kewajiban dalam urusan ibadah, sholat, tilawah, itu pasti bermasalah dalam pengajaran. Pasti bermasalah. Makanya pernah ketika ada salah seorang kepala sekolah datang ke saya misalnya, kemudian dia cerita bagaimana dia ingin mengembangkan bisnis di sekolah supaya sekolah bisa menghasilkan sesuatu, bisa membiayai kebutuhan guru bla 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 gitu. Saya cuma nanya satu poin saja Pak sekolah ini. Antum tahu nggak tugas dasar Pak sekolah? Jadi cerita ya tugas dasar Ana membuat kurikulum, menyejahterakan guru bla bla bla. Bukan, tugas pokok Pak sekolah bukan itu. Tugas pertama pas sekolah adalah membocorkan keberkahan dari langit, mengguyur sekolah agar Allah mudahkan urusan setiap sekolah. Kalau berkah itu bocor, insya Allah mudah urusan. Makanya sebagian sekolah itu seringkali hanya fokus kepada urusan teknis. Padahal yang benar itu bocorin dulu. Maka rumah tangga kita gitu. Seorang bapak harus meyakinkan berkah itu turun dari langit ke rumahnya. Kalau enggak bahaya. Caranya gimana? Spiritualitasnya kencengin. Karena kalau kitanya sendiri bermasalah nggak bisa, itu yang pertama. Yang kedua, memahami bahwa ujung tombak dari guru di rumah adalah ibu. Kalau ibu adalah ujung tombaknya, maka kaidah kedua adalah bapak yang bertanya, gembirakanlah hati ibu. Ibu pastikan mendapatkan emosi positif. Surat Al-Raf ayat 58 mengatakan, wal baladut thayyibu yakhruju nabatu bi'izni rabbih. Dan tanah yang baik akan menghasilkan tanaman-tanaman yang baik. Tanah yang baik dalam ayat ini salah satu mananya adalah ibu karena ibu diibaratkan tanah.
Seperti firman Allah surat Al-Baqarah ayat 223, nisa'ukum harthul lakum, istri-istrimu ibarat tanah ladang tempat engkau bercocok tanam. Kalau di surat Al-Baqarah disebut harth alias tanah ladang, kalau dalam surat Al-A'raf 58 disebut balat, artinya tanah yang luas, ibarat tanah. Ibu menentukan kualitas nanti bagaimana tanaman dalamnya anak-anak. Makanya pastikan seorang suami memastikan istrinya happy. Sering saya sampaikan ini, happy mom, happy children, happy wife, happy life. Makanya di masa pandemi ini istri dapat tugas baru sebagai pengajar, iya gajinya tambahin. Ya, jangan nafkah tiap bulan segitu-gitu aja. Nih saya tahu ibu-ibu udah senyum-senyum aja nih. Terus saya nggak dapat sponsor, ibu juga nggak ngasih saya apa-apaan habis ini. Cuman saya pengennya lebih, saya membayangkan banyak ibu-ibu itu yang akhirnya ngajar anaknya itu udah kelihatan tuh emosinya udah enggak, karena suami cuek. Dengar tanggung jawab kamu. Kalau dia tahu tanggung jawab istrinya dengan beban baru, senengin. Makanya ulama-ulama dulu itu kalau jarang pulang, itu istrinya disenengin dulu. Makanya dalam Quran, Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina. Ya Allah, karuniakan kepada kami dari pasangan kami dan keturunan kami. Pasangan dulu, baru anak. Kalau pasangan hubungan kita ada oke, anak-anak oke. Istri nggak akan bisa mendidik anak dengan baik kalau sama suaminya masih punya hambatan personal. Ya, suami yang cuek, kasar, makanya dia sambil ngasuh anak sambil ngomel tuh. Kamu tuh kayak bapak kamu, susah belum dibilangin tuh sambil curcol. Ya, tuh kayak dia dulu bapak kamu tuh nggak pernah perhatian. Jadi sambil ngajar tuh sambil curcol jelek. Makanya bahkan ada seorang tabi'in namanya Faruh, ketika ditinggalkan istrinya itu luar biasa. Dia pergi berjihad, dia bikin istrinya emosinya positif dulu. Sayang, aku akan pergi berjihad dan berharap dapat pahala syahid. Kalau aku syahid, insya Allah dapat memberi syafaat 70 anggota keluarga dan engkau yang pertama kali dapat. Istrinya nyaman dulu kan, berarti perginya suami ini bukan karena macam-macam. Kan ada suami mau pergi sibuk banget, ya kalau suaminya jelas, saya mau pergi karena pengen jihad. Ya kalau suami sekarang, aku mau pergi dulu ya, mau main sepeda, ya Brompton kan baru beli 20 juta, ya kamu. Ya kan ada suami kayak gitu ya, cuek banget ya, menjalankan hobi, mau mancing, udah di rumah ngajar anak. Ini enggak, dia mau pergi. Tapi yang kedua, ketika Faruh meninggalkan istrinya, dia bilang apa? Sebelum aku pergi, aku titipkan uang untuk keperluanmu sebesar 30.000 dinar. 30.000 dinar ini kalau di kurs rupiah sekitar 90 miliar rupiah. Jadi istrinya nih 90 miliar rupiah buat kamu. Nah istri mana yang nggak langsung happy ya, nggak pulang juga nggak apa-apa deh mas gitu ya, biarin deh gitu. Nggak juga sih, artinya ada kebahagiaan yang dibangun. Makanya ketika Hajar mengasuh Ibrahim, Ibrahim tuh cuman minta supaya rasa aman tuh dimiliki istrinya lewat negerinya. Robbi ja'al hadzal balada amina, kan doanya begitu surat Ibrahim 35. Ya Rob, jadikan negeri ini negeri yang aman. Makanya kalau negeri nggak aman, istrinya khawatir gelisah. Karena istrinya aman itulah dia akhirnya bisa mengajar Ismail dengan baik. Penting saya sampaikan di sini, makanya buat ortu yang sekarang dibalikin, nih, misalnya sekarang istri lebih menjadi ujung tombak karena kan lebih sering di rumah sementara suami, maka kompensasi istri jadi guru adalah senengin, ya senengin benar-benar. Kalau ada waktu untuk jalan berdua, jalan. Ya, kalau dia sudah mulai ngegas nih, pahamin, jangan langsung gitu, mama ngomel mulu, mama ngomel, jangan. Cukup seperti Nabi Muhammad kepada Aisyah yang banting piring, sebut perasaannya. Perang depan sahabat nih, kata Rasulullah, gorot umukum, ibu kalian lagi cemburu. Ketika mama atau istri kita ngegas depan anaknya, udah mama bilangin, cukup bilang gini, nak, bantu mama capek. Ya, mama lagi banyak tuntutan nih. Bantu mama ya, mama butuh istirahat. Ya, jadi kita bukan malah nyalain istri. Mama nih baru ngajar dia, enggak. Saya bilang, istirahat dulu sayang. Ya, kamu lihat deh di kamar ada apa tuh. Begitu dibuka di kamar, ternyata ada tulisan I love you, udah susunan uang 100 ribuan di kamar. I love you kan gitu, dibingkai sama logam mulia kan gitu, ya Allah. Itu insya Allah menyenangkan istri gitu. Jadi kalau istri happy, pasti bahagia. Happy mom, happy children, happy wife, happy life ya. Saya yakin bapak yang bertanya ini menyesal nanya ini, kenapa gue tanyain gini? Ya, tahu gitu nggak usah nanya, wajib Pak. Karena urusan anak ini ujung tombaknya ada di suami, makanya ada di istri. Kalau istri bahagia, insya Allah itu pentingnya saya sampaikan. Mengapa seorang ibu itu menjadi ujung tombak? Sehingga saya juga melakukan ini. Saya ketika saya tahu sekarang istri saya lebih banyak berperan dan saya tahu istri saya lebih berat lagi kan. Kalau saya
karena anak kan beda-beda, mulai dari yang kuliah, anak kami pertama di Mesir, ya, sedang lockdown juga, saya dipersiapkan sampai ada yang masih TK gitu. Jadi semua diurusin sama dia juga sampai ngurusin anak kami mau pulang dan sebagainya. Jadi saya tahu wah berat juga nih. Kasarnya gini, kalau kemarin saya berikan sekian, sekarang ya maunya apalah gitu. Kalau dia pengen apa belikan. Ya salah satu kompensasi, dan ini kompensasi yang menurut saya sangat fair untuk membuat bagaimana istri terjaga emosinya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz Bendri atas jawabannya. Baik, Ayah Bunda, masih kami berikan satu lagi kesempatan kepada Ayah Bunda yang ingin bertanya atau sharing kepada Ustadz Bendri. Ada, bisa mengirim via chat atau melambaikan icon tangan pada Zoom-nya. Baik, sepertinya cukup dari Ayah Bunda. Mungkin untuk dari Ustadz Bendri ada closing statement untuk Ayah Bunda sebagai penutup sesi seminar ini. Baik, Ayah Bunda melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita sekarang menghadapi masa pandemi dan belum bisa seperti apa yang kita seperti biasanya, maka saya ingin mengatakan gini, jadikanlah momen tahun 2020 ini sebagai memorable moment yang kelak akan dikenang secara positif oleh anak di saat mereka tua nanti. Karena inilah salah satu tugas pengasuhan adalah memberikan kenangan positif kepada anak. Kelak ketika anak sudah tua, ketika dia jadi kakek nenek, dia akan menceritakan cerita ini tentang ayah dan bundanya yang harus berjibaku menghadapi situasi sulit di tengah tuntutan menjadi guru di rumah, sekaligus juga tuntutan ekonomi. Ketika dia cerita kepada cucunya nanti atau kepada anaknya, mereka akan cerita bangga. Cerita-cerita inilah yang wajib kita mulai dari sekarang. Bagaimana ayah bunda mampu menjalankan tugas ini dengan jatuh bangunnya, dan itu saling kerja samalah kita. Jangan sampai justru yang ada kenangan-kenangan yang negatif, yang traumatis. Sampai anak berdoa, ya Allah, segerakanlah corona ini, ya Allah. Bukan karena takut corona ya, tapi takut sama mama. Ya Allah, mama kalau udah ngamuk, ya Allah lebih sadis dari corona. Kalau corona bikin batuk pilek, kalau mama bikin stres, sakit kepala, pusing, memual, memuntahkan gitu ya. Jangan sampai anak seperti itu. Justru anak-anak merasa bahwa momen di sini momen membuat mama jadi rajin masak, ayah jadi sering di rumah, mengajak bermain ketika anak selesai belajar, ayah memberikan salah satu yang selama ini jarang dilakukan, ya salah satunya ayah yang menjadi sosok fatherman. Ya, saya bikin buku judulnya Fatherman, buku yang saya dedikasikan buat ayah di tengah kesibukannya. Ya, silakan baca, nggak penting beli, kalau ada yang punya silakan fotokopi. Ya, sejatinya buku ini hanya ingin para ayah kembali menjalankan perannya sebagai ayah sesibuk-sibuknya, jadi sosok yang dicintai. Fatherman adalah sosok ayah yang dicintai, bukan ayah yang takuti. Di mana sosok fatherman adalah sosok ketika anak-anak lebih kagum kepada ayah dibandingkan figur yang lain. Bukan kagum kepada Spider-Man, Superman, Iron Man, ya, Aquaman, Frutangman, Sosroman, ya, Hanoman dan Salesman. Bukan. Anak hanya kagum kepada fatherman. Superman is dead, but fatherman is still alive. Nah, momen pandemi ini momen buat ayah jadi fatherman, sering di rumah namun anak merasa bermakna bersama ayah. Mohon maaf jika ada kalimat yang mungkin tidak pantas atau sesuatu yang mungkin dirasa tidak sesuai. Saya Al-Fakir mohon maaf. Aku lu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.